warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi untuk pendidik dan peserta didik seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi dalam teks prosedur dan menyimpulkan isi teks prosedur. Teks prosedur dapat diartikan sebagai teks yang menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu secara akurat. Bisa juga diartikan sebagai pedoman bagi seseorang untuk melakukan tindakan. Berikut ini tujuan teks prosedur. Teks prosedur bertujuan menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat melakukan sesuatu secara akurat atau memandu orang dalam melakukan kegiatan. Ada beberapa ciri teks prosedur. Yang pertama, sebagai panduan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, memiliki batasan dalam melakukan kegiatan. Dan yang ketiga, isi kegiatan dilakukan secara urut. Hal itulah yang membedakan teks prosedur dengan tip. Ada 3 jenis teks prosedur. Yang pertama, cara memainkan yang berhubungan dengan alat atau alat musik. Berikutnya yang kedua, cara membuat. Ada bahan, ada cara, dan ada langkah-langkah. Selanjutnya yang ketiga, cara melakukan sebuah kegiatan. Ini berhubungan dengan cara melakukan senam atau cara melakukan olahraga tertentu, cara menari, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri bahasa teks prosedur. Ciri bahasa yang pertama, menggunakan kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. Contoh, siapkan 5 butir bawang merah. Seperti yang kita ketahui, salah satu ciri kalimat perintah menggunakan kata kerjanya menggunakan partikel kah atau la. Nah, pada kalimat siapkan 5 butir bawang merah, kata kerjanya menggunakan partikel kan, yaitu siapkan. Ciri bahasa yang kedua, menggunakan kalimat saran. Contoh, sebaiknya gunakan bahan katun agar lebih nyaman. Pada saran tersebut, menggunakan kata sebaiknya sebagai ciri dari saran. Selain menggunakan kalimat saran, teks prosedur juga menggunakan kalimat larangan. Contoh, jangan gunakan api yang besar agar masak secara merata. Kalimat larangan ditandai dengan kata jangan, tidak boleh, atau hindari. Pada kalimat tersebut, menggunakan kata jangan sebagai salah satu ciri dari larangan. Ciri bahasa yang ketiga, menggunakan kata dengan ukuran akurat. Contoh, siapkan 500 gram ikan segar. Kata 500 gram menandakan ukuran yang akurat. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Contoh, masak air hingga mendidih. Kata hingga mendidih merupakan batasan yang jelas dalam teks prosedur. Pada bagian akhir kita akan membahas tentang isi teks prosedur. Secara umum, teks prosedur berisi panduan langkah-langkah baik cara memainkan, cara membuat, dan cara melakukan sesuatu kegiatan yang disusun secara sistematis dan akurat. Hal itulah yang membedakan teks prosedur dengan tip. Sementara tip biasanya tidak tersusun secara sistematis. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat dan bisa memberi berkah bagi kita semua.
Kalian bisa berlatih untuk menemukan dan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru sesuai dengan apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Kita akan bertemu di materi kita selanjutnya, masih tentang tag prosedur. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.